warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita akan bahas masih dalam langkah-langkah bagaimana mendesain proyek Sobat Pelatihan ya. Ini tadi kalau di video awal kita sudah lihat bagaimana rangkaian kegiatan tahap-tahapannya ya. Nah ini lebih detailnya lagi bahwa setiap tahapan itu akan dibuatkan boleh dibilang PP singkatnya ya. Persiapannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan refleksinya. Ini contohnya ya, kita contohkan ini alokasinya. Kita buatkan 8 JP untuk kegiatan yang ini atau kegiatan 1 dan 2 ya. Sehingga kita butuh 280 menit untuk pelaksanaan kegiatan 1 dan 2. Oke. Ini di tahap pengenalan ya. Tahap pengenalan kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Ini contoh untuk tahap pengenalan, jadi akan ada LKPD yang sudah diisi siswa. Kita akan lihat, kita akan tanyakan apa makanan kesukaanmu, apakah kamu suka makan sayur, kenapa kamu tidak suka makan, dan lain sebagainya. Kita untuk melihat tadi sesuaikan dengan tema yang kita pilih, asiknya makan sayur tadi kan ya. Nah ini contoh LKPD yang sudah diisi atau sudah kita siapkan. Nah ini untuk kegiatan kedua masih sama. Dari yang tadi langkah-langkah tadi kita buat secara detail apa yang akan dilakukan. Ini akan memberikan bimbingan kepada para fasilitator untuk melaksanakan kegiatan proyek dari setiap tahapannya. Nah sama ya, ini contoh tahap pengenalan tadi ya. Kita sudah lihat, kita akan ada referensinya, apa yang dilakukan peserta didik. Dan dari sini kita akan bisa melihat tahapan-tahapannya seperti apa. Tahap pengenalan ini apa yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Kita akan lanjut ke langkah kelima. Bagaimana menuliskan rencana asesmennya. Dari tadi langkah kegiatan yang sudah kita pilih Ibu Bapak ada 3 ya. Bagaimana langkah atau desain untuk melakukan kegiatan. Nah ini kita akan coba rancang asesmennya. Jadi dari setiap tahapan ini ya, mulai dari mengidentifikasi dan lain sebagainya. Jadi akan ada kegiatannya apa, sub elemennya akan kita sasar apa, sampai dengan target pencapaiannya seperti apa. Nah ini indikatornya. Jadi indikator dari setiap kegiatan ini akan terlihat. Yang pertama ini adalah kita ingin melihat terbiasa disiplin anak-anak kita. Lalu setelah itu di tahap berikutnya dia memiliki inisiatif, terbiasa merawat tubuh ya. Ini yang akan kita lihat untuk di setiap dari kegiatan sehingga kita rancang asesmennya seperti ini. Nah, dari contoh asesmen yang tadi, asesmen dari setiap ini, maka kita akan petakan terbiasa disiplin itu akan terlihat pada kegiatan yang mana. Nih, dari setiap langkah tadi, ini akan kita lihat. Jadi kita tahu bahwa langkah 1, 2, 3, 6, dan 11 akan terlihat karakter peserta didik kaitannya dengan terbiasa disiplin. Begitupun dengan indikator atau indikator-indikator yang lain ya Bapak Ibu ya, ini. Maka pada kegiatan mana dia akan terlihat, nih ini akan lebih memudahkan fasilitator untuk melakukan observasi kaitannya dengan penanaman atau pengembangan karakter dari kegiatan proyek ini. Kita akan lanjut. Oke, ini contoh jurnal ya. Contoh jurnal, ini lebih detailnya seperti ini. Ini contoh untuk pengisian jurnal. Jadi akan terlihat Ibu Bapak setiap ini ya, ini fasilitator akan mencatat Dani, Senin tanggal 11 Oktober dan lain sebagainya 14 Oktober. Maka indikatornya tadi kita sesuaikan dengan yang sudah tadi kita susun di pemetaan asesmen ya. Tadi kan kita lihat ada disiplin ya, ini disiplin ya. Terus berperilaku hidup bersih, dalam setiap tahapannya kan ada indikator atau karakter atau indikator asesmen yang akan kita lihat. Nah ini akan kita bisa terlihat melalui pencatatan jurnal. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mendesain pelaksanaan proyek. Nah itu Ibu Bapak untuk yang mendesain pelaksanaan proyek. Nah ini untuk pelaksanaannya, jadi tadi asesmen awal tadi yang sudah disampaikan, ada kita melalui kuesioner, Google Form, atau kalau madrasah Bapak Ibu belum ini ya kita bisa pakai paper ataupun pertanyaan secara langsung dengan anak, icon-icon atau emoticon dan lain sebagainya. Saya kira bisa. Terus bagaimana strategi memulai proyek, kita bisa ada pertanyaan pemantik, permasalahan autentik tadi ya, fenomena apa yang terjadi yang menyebabkan kita mengambil tema tersebut. Tadi yang sayuranku karena anak-anak yang sulit makan sayur lebih suka makanan cepat saji ya Sobat Pelatihan. Setelah itu akan ada asesmen formatif, tentu kita sesuaikan dengan tadi. Di perencanaan proyek tadi kan kita sudah petakan tuh asesmennya ya, berdasarkan indikator karakter ataupun dimensi atau elemen tadi ya, yang tentu menjadi elemen yang sudah kita tuliskan. Maka di sini akan
asesmen formatifnya seperti apa. Ya kan ada kelihatan, ada daftar rubrik, daftar cek dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lakukan untuk asesmen formatifnya. Jadi bertujuan memahami proses perkembangan belajar peserta didik seiring berjalannya dalam mencapai sub-elemen yang menjadi tujuan dari proyek kita. Ini untuk strategi mengoptimalkan pelaksanaannya ya. Ini ada Bapak Ibu, jadi strateginya tadi misalkan kita ingin anak-anak makan sayur, maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin mendesain sayurnya dengan lebih unik dan lain sebagainya. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi mendorong teman-teman didik membangun ikatan bonding tadi. Sayuran apa sih yang kamu suka atau kenapa kamu tidak suka sayuran ini selain. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan tadi. Terus menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang, membudayakan nilai kerja yang positif, memastikan efektivitas, mengidentifikasi dan menanggulangi kendala, mengoptimalkan keterlibatan mitra, sobat pelatihan, dan melibatkan orang tua dan lingkungan madrasah. Ini untuk asesmen sumatifnya. Tadi formatif, kita sumatifnya ya bagaimana mengakhiri rangkaian proyek. Nah, asesmen sumatif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya nih ya dalam mencapai tujuan proyek. Ya, atau alur perkembangan tadi yang di akhir fase ya. Ini melakukan aksi, misalkan ini tergantung dengan tema yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Tema yang tadi sobat pelatihan pilih. Kalau tadi di MI kita contohkan asiknya makan sayur, maka akhirnya akan seperti apa? Kan ini bisa kelihatan, sesuaikan juga dengan tadi indikator atau pemetaan asesmen yang sudah sobat pelatihan buat. Ini untuk mengakhiri masih sama ya, refleksi tindak lanjut. Jadi untuk bisa melihat ini kita lakukan refleksi tindak lanjut udah saja dengan lakukan pertanyaan ke peserta didik kita, misalkan apa yang kamu rasakan setelah mengikuti proyek ini, terus apakah saya berhasil mencapai tujuan belajar dari proyek ini, apa bukti-buktinya, bagaimana upaya dan lain sebagainya. Jadi kita akan lihat nanti sampai di akhirnya kalau kaitannya dengan tadi asiknya makan sayur, berarti kita tanyakan ke anak-anak gimana rasanya makan sayur, sayuran apa yang kamu suka, bentuk sayuran seperti apa yang kamu sukai dan lain sebagainya. Itu bisa kita tanyakan sebagai bagian dari refleksi atau tindak lanjut dari kegiatan proyek. Baik, sobat pelatihan, kita lanjut lagi untuk agenda kita yang kelima, yaitu mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, tadi sebelumnya sudah kita bahas bentuk-bentuk asesmen yang bisa dilakukan untuk penilaian proyek ini ya. Yang pertama kita ada jurnal, ada portofolio, dan juga ada rubrik. Nah ini jurnal, tadi kan jurnalnya sudah dilihat ya, kita bisa melihat progress report dari setiap peserta didik kita. Kita hasil observasi kita catat dalam jurnal, maka ini ya dituangkan dalam sebuah buku rekaman proses pembelajaran P5RA ini secara berkelanjutan dalam satu wadah. Jadi kita akan bisa kelihatan progress report setiap tahapan dari strategi kita, tentu sesuai dengan dimensi atau sub-elemen atau elemen atau nilai yang akan kita lihat dari pelaksanaan proyek ini. Terus ada juga portofolio, merupakan dokumen hasil penilaian, penghargaan dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan atau reflektif kritisnya dalam kurun waktu tertentu. Jadi kumpulan karya ya, kita juga akan kelihatan progresnya. Terus rubrik ini salah satu alat asesmen yang sering dipakai untuk pembelajaran yang kolaboratif seperti proyek penguatan profil ini. Ya, tentu kan kita lihat ya, mulai dari berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sampai dengan sangat berkembang. Ini rubrik yang bisa kita gunakan. Ini contoh koleksi data assessment sobat pelatihan ya. Tadi kan jurnal ya, tadi dicontohkan, sobat pelatihan sudah lihat. Maka ini akan kita tuangkan seperti ini. Kita bisa bagi menjadi tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil. Sobat pelatihan bisa lihat di sini contohnya ya. Ini yang bisa kita gunakan, ini contohnya adalah limbah sampah plastik. Sobat pelatihan bisa lihat, tinggal dicontreng saja ya dan tidak dari setiap deskripsi yang ditampilkan di rubrik ini. Nah ini contoh rubrik ya untuk penilaian proyek ini, dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini contohnya tadi rubriknya kan sudah kita contohkan ya. Rubriknya itu bisa kita ini ya, mulai dari berkembang, terus dia ada sedang berkembang, ini juga berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang ya. Ini contoh rubrik yang bisa kita gunakan Ibu Bapak.
Oke, kita akan lanjut. Nah, ini untuk menyusun rapot project. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa ya langsung di rapot digital madrasah ada. Ini contohnya saja ya. Ini untuk project yang pertama seperti ini ya, materi alaminnya. Maka akan kelihatan di sini tadi. Kita tadi kan mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini kan rubrik yang tadi sudah kita gunakan, tinggal contoh yang berdasarkan dari dimensi yang kita pilih ini ya, Bapak Ibu. Akan kelihatan ini di sini. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Ini contohnya. Oke. Nah, ini menyusun rapot project, ini contohnya di RA ya, sobat pelatihan semuanya. Contohnya seperti ini, saya kira tidak terlalu banyak berubah, hanya mungkin nilai atau deskripsinya ini saja yang berbeda. Tapi kan sudah ada di rapot digital madrasah ya, sobat pelatihan sekalian. Nah, ini yang lain Bapak Ibu bisa pelajari di bahan pelatihan yang ada di sini. Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan P5RA ini. Terima kasih Ibu Bapak, sobat pelatihan semuanya. Semoga sobat pelatihan semuanya bisa menerapkan P5RA ini di madrasah sehingga bisa menghasilkan karakter-karakter peserta didik sesuai dengan yang ada di dimensi dan nilai yang sudah sobat pelatihan pilih. Terima kasih sobat pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.